Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Siti Jamila, praktisi talent mapping. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan teman-teman yang sudah berkenan menonton video saya di dalam channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kali ini saya akan membahas satu hasil asesmen dari salah seorang dokter muda yang berencana mengambil spesialis studi lanjutan. Ada 3 pilihan yang akan ditentukan, yang akan dipilih ya, salah satu tentu saja, yaitu pilihan pertama adalah dokter spesialis penyakit dalam, kemudian pilihan kedua adalah spesialis kandungan, dan pilihan ketiga adalah spesialis anak. Nah, ketiga pilihan ini sedang dipertimbangkan dan tujuan dari mengikuti asesmen ini juga salah satu untuk itu. Mungkin juga ada hal-hal lain yang tentu saja memberikan banyak manfaat. Baik teman-teman, sebelum kita membahas hasil asesmennya secara runut ya, izinkan saya memberikan sedikit gambaran tentang apa itu TM, apa itu talent mapping. Baik, talent mapping ini teman-teman adalah personality assessment, sehingga hasilnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman seseorang terhadap dirinya. Jadi semakin dalam seseorang memahami dirinya, itu memungkinkan hasil asesmennya itu semakin menggambarkan dirinya yang sesungguhnya, otentiknya dia seperti apa, gitu. TM ini, talent mapping ini, asesmen ini bukan tes kecerdasan seperti tes IQ, TPA, atau bukan juga psikotes. Jadi ini betul-betul personality assessment, gambaran utuh seseorang. Baik, kemudian apa fungsi dari assessment talent mapping? Ini menjadi penting agar kita tahu, oh tujuannya begini. Fungsi pertama adalah fungsi deskriptif, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi prediktif. Fungsi deskriptif itu apa? Fungsinya, fungsi deskriptif adalah menggambarkan kepribadian, pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku yang itu muncul secara alami, natural. Itu yang disebut dengan domain bakat dominan. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi prediktif. Fungsi prediktif itu mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan di dalam diri seseorang. Itu yang disebut dengan domain kekuatan atau potensi kekuatan. Baik, ini dua hal yang menjadi penting untuk dipahami. Oke, baik. Selanjutnya, di dalam pembahasan hasil asesmen, ada 5 poin yang akan kita jelaskan dan teman-teman berhak tahu ya ketika setelah mengikuti asesmen tentu saja. Pertama adalah urutan bakat. Urutan bakat ini ada 34 urutan bakat yang ini dibuat oleh Abah Rama Royani. Beliau adalah guru kita di talent mapping, founder talent mapping Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peta bakat. Peta bakat ini ada 4 ya, peta yang ada di wilayah thinking, ada di striving, ada di influencing, ada relating. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah potensi kekuatan. Potensi kekuatan ini ada 14 potensi aktivitas yang diambil dari hasil urutan bakat dominan. Jadi ada bakat kuat, ada bakat pendukung. Kemudian yang berikutnya adalah peta kekuatan. Peta kekuatan ini ada 114 aktivitas, teman-teman, yang kita sebut dengan strength cluster map. Itu nanti akan terlihat peta-peta kekuatan teman-teman. Kemudian
Yang terakhir adalah strength typology, yaitu 5 kekuatan yang kita sebut dengan personal branding. Itu 5 poin yang akan kita bahas dalam penjelasan hasil assessment. Baik. Pertama, kita masuk di urutan bakat. Di urutan bakat, 34 bakat ini kita akan lihat urutan bakat itu ada nomor 1 sampai 7 itu yang disebut dengan bakat dominan. Semakin ke atas itu semakin menggambarkan potensi kekuatan kita, bakat terkuat kita. Kemudian di berikutnya di 8 sampai 14 itu kita sebut dengan bakat pendukung. Kemudian di paling bawah 28 sampai 34. Artinya di bakat 34 itu yang paling lemah yang ada dalam diri kita. Itu adalah bakat lemah. Sehingga 3 hal ini perlu kita pahami. Kalau di bakat paling atas ya, makin ke atas makin kuat, hanya perlu kita sedikit mengeluarkan energi untuk memunculkan 4E ini. 4E itu kategorinya apa? Pertama adalah enjoy, kemudian yang kedua easy, yang ketiga excellent, hasilnya bagus ya, luar biasa. Kemudian yang keempat adalah earn. Earn ini yang membedakan, merasa ada muncul kepuasan, merasa bermanfaat, merasa berguna, dan tentu ini adalah visi Allah ya, menciptakan kita sebagai khalifah. Baik, apa itu bakat kuat? Kita jelaskan dulu. Bakat kuat itu adalah bakat yang paling sering muncul dan menggambarkan pola pikiran, perasaan, muncul secara alami dalam aktivitas-aktivitas produktif yang kita jalani. Nah, setiap orang itu punya urutan bakat yang berbeda, sehingga disitulah justru keunikan manusia, keunikan seseorang. Ia selalu berbeda dari orang lain, bahkan orang kembar sekalipun. Baik. Klien kita kali ini adalah dokter muda, sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Kita akan lihat urutan bakatnya. Pertama ada relator, kemudian yang kedua adalah harmoni, connectedness, empati, maximizer, ada achiever, dan 7 ada responsibility. Baik. Relator itu apa? Bakat relator itu senang berhubungan dengan orang lain. Kalau sudah dekat, dia akan semakin dekat. Mudah terpaut gitu ya dengan orang. Kalau dia punya teman, biasanya akan awet. Kemudian yang kedua ada harmoni. Orang yang punya bakat harmoni ini nggak nyaman kalau ada konflik gitu. Dia ingin mencari kesepahaman, kesepahaman ya. Kemudian yang ketiga ada connectedness. Meyakini segala sesuatu itu terjadi pasti ada alasannya. Connectedness sih gambaran sederhana biasanya mudah memaafkan, mudah menerima. Ya. Kemudian empati, mampu merasakan perasaan orang lain atau hal-hal di luar dirinya. Kemudian maximizer, perfeksionis ya kalau kita sebut itu selalu ingin memberikan yang terbaik, hasil yang sempurna. Kemudian ada achiever, pribadi yang selalu punya target capaian. Dia senang dengan sesuatu yang ada targetnya, karena dengan begitu dia akan melihat capaian-capaian, punya capaian tertentu. Kemudian yang ketujuh, bakat kuat, yang ketujuh ada responsibility, pribadi yang sangat bisa diandalkan. Itu gambaran orang yang memiliki bakat responsibility, orang yang bertanggung jawab penuh. Baik. Bakat pendukung ada includer di 8 ya. Kita sebut bakat pendukung karena memang ini mendukung bakat kuatnya, bakat dominan tadi. Dalam aktivitasnya terlihat. Includer, orang yang senang berkumpul, berkomunitas ya.
Kemudian adaptability, mudah beradaptasi dengan orang, dengan lingkungan, juga mudah biasanya di profesi-profesi seperti jurnalis dan sebagainya. Kemudian ada learner, pembelajar, ada input, orang yang suka mengumpulkan sumber daya. Ada aktivator, senang bertindak dulu, baru kemudian konsep-konsep yang lain. Yang penting lakuin dulu. Gitu. Ada developer di urutan 13, bakat developer ini adalah senang mengembangkan orang lain. Biasanya profesi edukator, pendidik ini memang dimiliki ya. Dan yang ke-14 adalah competition. Senang berkompetisi. Motivasinya ketika ada orang yang menjadi pembanding. Baik. Bakat lemah ya, kita sekarang bakat lemahnya ada self assurance, ada di 34 paling bawah ya. Self assurance ini adalah orang yang percaya pada pilihannya ya, sangat yakin. Jadi kalau dia bakat lemah berarti kebalikannya. Dia butuh orang lain untuk memberikan pertimbangan untuk kemudian dia merasa yakin akan pilihan, akan keputusan dan sebagainya. Kemudian ada analytical juga lemah ternyata. Analytical ini kalau seseorang memilikinya ya dia biasanya memang cenderung senang dengan logika ya, menemukan logika berpikir analitis ya. Kemudian berikutnya di bakat lemah ke-32 ada ideation. Kalau orang yang ideation ini punya banyak ide, tapi kalau kebalikannya berarti dia butuh orang lain untuk memunculkan ide-ide tertentu ketika memang dibutuhkan. Kemudian ada restoratif. Restoratif ini kalau kita sebut sebagai pemulih ya, senang memulihkan sesuatu, mengembalikan pada fungsinya. Ada arranger juga, arrangernya juga lemah ya. Kalau arranger itu biasanya secara alami memang dia senang mengorganisir, menghandle orang-orang gitu, memberikan penugasan pada orang-orang, misalnya dalam organisasi dan sebagainya. Kemudian ada komennya juga ternyata lemah, tidak nyaman ketika dia harus berseberangan dengan orang, konfrontasi gitu ya, kalau misalnya dia lemah. Sebaliknya, kalau orang yang punya bakat komen ya, dia senang dengan kelugasan. Kemudian strategik juga ternyata lemah, sehingga jika ada hal-hal yang membutuhkan strategi, membutuhkan kemampuan dalam menyusun strategi, berarti dia harus berkolaborasi dengan orang lain yang tentu bakat kuatnya ada di strategik. Baik, selanjutnya kita lihat peta bakatnya ya. Peta bakatnya ada di wilayah relating ya pertama. Relatingnya banyak sekali. Kemudian yang kedua ada di wilayah influencing. Sehingga gambaran teman kita ini ya, dokter muda ini, dia adalah sosok influencer, mampu mempengaruhi orang lain. Dan bakat relatingnya ya kuat itu tadi ya, banyak yang mendukung. Meskipun di striving juga ada ya, ada achiever, ada responsibility. Tapi yang paling kuat ada di relating dan influencing. Sehingga kita sebut orang yang memiliki bakat peta bakatnya banyak di relating dan influencing itu kita sebut dengan influencer. Teman-teman cukup paham ya influencer seperti di Instagram, kemudian di sosial media. Baik, selanjutnya kita lihat ya potensi kekuatan. Baik. Kaitan antara potensi kekuatan dan strength cluster map ini, potensi kekuatan ini sebetulnya diambil dari bakat dominan dan bakat pendukung. Jadi kita lihat di urutan pertama itu ada ideating, memang memiliki banyak ide.
Kemudian serving. Serving ini senang melayani karena memang bakat dominannya itu ada di peta relating ya, senang melayani. Kemudian ada visioning, memiliki visi. Kemudian ada supporting, mendukung. Ada creating, menciptakan sesuatu, mengcreate. Ada communicating di urutan ke-6. Kemudian advising, memberikan nasihat, saran. Designing, membuat desain. Kemudian informing, menginformasikan. Ada mentoring juga. Kemudian conceptualizing, ya, mengkonsep, membuat konsep. Kemudian ada guiding, ada researching, meneliti, dan 14 itu ada teaching. Jadi aktivitas-aktivitasnya ini memang paling banyak itu di ideating dan ada di wilayah relating dan influencing ya teman-teman. Sehingga nanti akan kita lihat kira-kira cocok nggak nih di pilihan pertama di spesialis pilihan pertama itu spesialis penyakit dalam ya. Kira-kira cocok nggak di sini gitu. Atau yang kedua di spesialis kandungan ya. Baik. Selanjutnya kita lihat di SCM ya, Strength Cluster Map. Nah, di dalam Strength Cluster Map ini ada 8 cluster ya teman-teman. Pertama di bagian paling atas itu ada headman. Headman itu adalah posisi kita itu ketika berinteraksi dengan orang itu seperti apa. Kalau headman itu kita cenderung di atas dari orang lain. Makanya disebut dengan headman. Mengendalikan. Kemudian di sebelah bawah ya, bawah kanan itu ada serving. Serving itu melayani. Kemudian di bawahnya lagi ada JI. J itu generating idea. Ide general. Generating idea. Kemudian di bawah lagi ada TE. TE itu technical. Technical ini teman-teman, kalau mungkin ada yang punya potensi kekuatan di sini ya bisa diamati juga. Ini adalah ketika seseorang itu memiliki kekuatan dalam aktivitas-aktivitas yang itu biasanya berupa skill, kemampuan fisik seperti memanjat, kemudian ada juga planting ya, menanam, ada yang berkebun, ada yang misalnya beternak ya itu juga termasuk, atau skill misalnya memanjat dan sebagainya. Jadi memang membutuhkan skill-skill yang berupa fisik ya, tangan dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada elementary. Elementary ini adalah aktivitas yang itu biasanya dilakukan di indoor seperti apa ya, aktivitasnya itu misalnya mengetik ya, atau misalnya menerjemahkan. Jadi terkait juga dengan bahasa ya elementary ini. Kemudian ada reasoning ya. Ke atas sedikit lagi ada reasoning, berpikir logik ya. Kalau kita terjemahkan mungkin bernalar ya gitu, reasoning. Kemudian ada T itu thinking. Thinking ya. Kemudian aktivitas berpikir ya, teman-teman. Ini aktivitas berpikir ini ya cukup banyak ya. Nanti kita akan lihat termasuk misalnya menganalisis itu juga termasuk dalam aktivitas thinking. Kemudian ada cashiering ya, bidang-bidang keuangan itu juga termasuk thinking ya. Kemudian paling atas
kiri ya, itu ada networking, berhubungan dengan orang lain. Itu teman-teman 8 cluster yang ada di SCM ini. Kemudian kita lihat di dalamnya itu ada 2 kotak. Pertama ada yang disebut dengan PSP, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan PSS. PSP ini adalah aktivitas yang itu memang terlihat dari bakat dominan kita. Jadi diambil dari bakat ya, laporan dari urutan bakat kita. Itu kaitannya ya. Nah, jadi dari bakat ini memang ternyata di bagian PSP itu sudah berbakat atau belum itu nanti akan terlihat. Kalau memang betul-betul bakatnya di situ yang sudah dilaporkan teman-teman, itu akan terlihat merah. Merah itu berarti memang dominan di situ dan bagus gitu ya. Excellent di situ, di aktivitas itu. Kemudian yang bagian luar itu yang disebut dengan PSS, itu adalah konfirmasi dari teman-teman, dari pengalaman. Sehingga bisa jadi PSP itu merah, tetapi di PSS bagian luar itu kuning atau bisa jadi bahkan putih. Kenapa? Karena bakat ini berarti belum betul-betul dimaksimalkan, belum disadari keberadaan bakat ini, bakat kuatnya itu misalnya belum termanfaatkan, belum maksimal. Ini akan terlihat ya teman-teman. Jadi itu gambaran strength cluster map. Di sini ada 114 aktivitas yang itu menggambarkan ya, dari 34 bakat ini itu menggambarkan 114, digambarkan dalam 114 aktivitas yang mewakili dari setiap bakat. Itu ya teman-teman. Baik. Kita lihat ya, di sini ada beberapa yang memang ternyata di wilayah surveying ini cukup banyak yang merah ya, dan itu baik PSP atau PSS-nya merah. Ada teaching juga ternyata sudah merah juga, semua sama-sama merah. Kemudian ada guiding ya, guiding ini masih PSP-nya merah, tapi PSS-nya masih kuning. Tapi ini berarti cukup sadar ya, sudah ada. Yang paling maksimal adalah informing dan serving, menyampaikan informasi. Cocok ya, profesi dokter itu menyampaikan informasi. Oke. Selain tentu saja memberikan diagnosa pasien. Oke. Baik. Selanjutnya kita bahas di tipe kekuatan. Dari SCM tadi, 114 aktivitas tadi, itu kemudian terlihat dalam 5 tipe kekuatan yang kita sebut dengan personal branding. Jadi di tipe kekuatan ini ada 5 yang paling dirasa kita itu memang menggambarkan diri kita. Jadi kalau memang mau branding diri, berangkatlah dari sini, teman-teman. Berangkatlah dari sini. Baik. Itu pembahasannya, sehingga kaitan dari 114 aktivitas ini kemudian dirangkum menjadi 5 tipe kekuatan yang kita sebut dengan personal branding. Itu ya teman-teman. Nah, baik. Dari urutan bakat, kemudian peta bakat, kemudian selanjutnya ada potensi kekuatan ya. Ada tipe kekuatan. Ini secara garis besar ya dari pembacaan kita, dari analisis yang kita lakukan barusan, yang saya lakukan ya. Ini kalau saya boleh memberikan kesimpulan bahwa memang kalau dilihat dari bakatnya ya, untuk penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, sepertinya belum support. Karena
dokter penyakit dalam itu dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Sementara bakat yang dimiliki oleh klien ini, dokter muda ini, itu justru di bidang yang harus menuntut ketelitian, itu justru di bawah. Ada justru di bakat lemah ya. Kemudian restoratif. Restoratif ini kalau saya bilang mutlak dibutuhkan sebetulnya, ya mungkin bukan mutlak ya, tapi sepertinya kalau ingin maksimal seorang dokter memberikan diagnosa itu mestinya dengan teliti ya, dengan teliti tentu saja itu restoratifnya harus kuat. Dan ini sayangnya di bakat lemah. Kemudian self assurance. Self assurance ini dibutuhkan keyakinan ya ketika memberikan, karena penyakit dalam ini kan cukup pelik ya di dalam, apalagi kalau misalnya sampai pada komplikasi, itu kan dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, apalagi analitikalnya juga rendah. Kemudian kita dengarkan azan dulu. Selesaikan tinggal sedikit ya. Kemudian pilihan kedua adalah dokter kandungan. Saya juga tidak melihat ini ada mendukung ya, karena memang dibutuhkan ketelitian juga tentu saja di bidang dokter kandungan. Kemudian yang ketiga adalah spesialis dokter anak. Nah, ini saya melihat ini pilihan yang paling tepat, terutama dikaitkan dengan bakat kuatnya. Bakat kuatnya itu ada relator ya. Relator itu kan senang berhubungan, dan mungkin ini memungkinkan untuk, karena kalau dokter anak itu kan harus berinteraksi dengan orang tuanya tentu saja ya. Kemudian ada harmoni, ada connectedness, empati. Nah, empati ini yang paling bekerja ya bagi dokter anak, karena dokter anak itu harus bisa mengambil hati anak tersebut untuk kemudian misalnya dilakukan diagnosa, kemudian aktivitas-aktivitas medis ya. Baik, itu ya yang bisa saya gambarkan terkait dengan klien kita, seorang dokter muda yang saat ini membutuhkan pertimbangan. Jadi saya lebih menyarankan, memberikan pertimbangan yang menyarankan untuk mengambil spesialis anak, tentu dengan pertimbangan pilihan pertama dan kedua sepertinya kurang support ya dengan bakat-bakat yang dimiliki, dan kemungkinan itu kalau di dokter anak ini akan lebih maksimal bakat-bakat yang dimiliki ini tadi, seperti relator. Kemudian ini juga itu yang bisa saya gambarkan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan ada manfaatnya tentu saja, dan mudah-mudahan sukses lancar. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak penjelasan hasil asesmen kali ini, yaitu seorang dokter muda yang sedang membutuhkan pertimbangan, sedang ingin mengambil keputusan untuk kemudian melanjutkan di studi spesialis. Mudah-mudahan lancar, dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak video ini, saya ucapkan terima kasih tentu saja, dan mudah-mudahan sehat selalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.